kalau teman-teman terlalu banyak lelucon di negara Konoha, teman-teman ya. Terlalu banyak lucu-lucuan, terlalu banyak berita yang agak unik dan gatal untuk kita kita analisa, teman-teman ya. Mari gua share ke teman-teman semua. Ada satu berita baru dari Kontan ya. Dari kontan.com. Kontan ya. Tinjau mega proyek Cortex. Bapak Erlangga tak mau penerimaan pajak terganggu. Kok jadi peduli banget Pak Erlangga sekarang ya? Kok jadi peduli banget Pak Erlangga ya? Dia muncul kemarin ketika di zaman pengumuman yang kacau balau itu, pengumuman mengenai PPN 11%, 12% yang minyak minyak curah kita dan sebagainya itu kemudian menghilang dan sekarang baru muncul lagi. Ya, dan dia bilang tidak mau penerimaan pajak terganggu. Pak, semua orang juga begitu, Pak. Semua orang juga nggak pengen penerimaan pajak terganggu gitu loh. Jadi bukan masalah di kami, Pak. Bukan kami masalahnya. Masalahnya itu di para oknum-oknumnya, Pak. Mari kita lihat. Pemerintah mewaspadai potensi gangguan terhadap penerimaan pajak akibat kendala dalam implementasi sistem Cortex ya. Bukan hanya waspada, Pak. Penjara sudah di depan mata ya, Pak ya. Tinggal dicari siapa yang mau dibuang ke penjara ya. Oleh karena itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Erlangga bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau langsung dapur Cortex. Wah, di DJP Kementerian Keuangan ya. Erlangga menegaskan, meskipun sistem ini diakui masih ada kendala, penyempurnaan masih perlu dilakukan agar tidak menghambat penerimaan negara sejalan dengan transisi dari legacy system menuju ke Cortex. Ya. Kita beri dukungan agar dipersiapkan atau penyempurnaan. Terkait penerimaan negara, terutama 2024 kan masih menggunakan legacy ya sampai dengan laporan pajak nanti akhir Maret. Jadi itu yang kami pastikan saja supaya penerimaan anggaran tidak terganggu dengan implementasi Cortex yang tentu perlu penyempurnaan apalagi dengan sistemnya langsung diberlakukan secara nasional. Sebelumnya, pengamat pajak ya dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Pak Fajri Akbar menduga akan ada penurunan penerimaan pajak ya. Bukan hanya menduga Pak, sudah pasti ada penurunan pajak ya. Khususnya dari PPN pada Januari akibat gangguan sistem. Jadi PPN Januari itu banyak sekali orang nggak bisa dagang, nggak bisa jualan gara-gara nggak bisa bikin faktur pajak ya. Betul, ada dampak kata Pak Fajri. Bagaimana ada penerimaan PPN kalau WP tidak bisa atau kesulitan dalam menerbitkan faktur pajak? Ini betul sekali ya. Tepat sekali kata-kata dia ya. Menurutnya, apabila kendala di sistem Cortex tersebut terus terjadi, maka penerimaan bisa berdampak yang bisa mengganggu cash flow pemerintah. Ini bukan masalah kecil, tapi bagi pemerintah, karena itu akan berdampak pada cash flow pemerintah. Dan di saat yang sama, pemerintah lagi ada program besar, yaitu MBG ya, makan bergizi gratis, luar biasa ya, makan bergizi gratis. Oke, udah teman-teman ya, luar biasa ya, Kontan berani sekali membuat membuat berita mengenai Pak Fajri ini ya. Jadi gini, gue susah juga yang menanggapi ini, tetapi ini perlu ditanggapi teman-teman ya. Pertanyaan gue, Pak Menko punya kekuasaan apa? Pak Menko, Pak Erlangga punya kekuasaan apa? Kalau lu punya kekuasaan, Pak, buang semua, Pak. Buang semua orang-orang bangsat di sana itu ya, orang-orang bodoh-bodoh di sana. Masih di Konoha, Pak ya. Di database centernya di Konoha gitu, Pak ya. Kenapa? Udah tahu nggak bisa kerja, Pak. Jangan dibiarin, Pak. Ya, kalau 1 minggu itu error Cortex itu wajar karena H-6 jam Pak Prabowo bikin pengumuman penting yang merubah struktur database. Oke? Yang awalnya DPP nggak jadi masalah, tiba-tiba DPP menjadi 11/12. Oke? H-6 jam dari tanggal 1 Januari Pak Prabowo bikin gempar sehingga tim IT-nya harus lembur. 1 minggu masih mungkin Pak error Pak, masih kita bisa bisa maklumi lah. Ini sudah 1 bulan lebih Pak. Udah 1 bulan lebih error dan errornya itu ciri-ciri orang nggak bisa kerja. Error satu ditanggapinya bukan dengan disembuhin, tetapi dikasih barang baru untuk menutupi error ini. Contohnya, NIK tidak bisa valid. NIK nggak bisa valid, itu kan gampang. Dia tinggal melingkan NIK valid ini dengan Dukcapil. Sehingga barang-barang NIK-NIK yang sudah valid di Dukcapil langsung bisa otomatis muncul di Cortex. Ini tidak solve, tidak diselesaikan. Cara gimana? Dia tambal dengan barang baru, namanya NPWP sementara yang tidak ada di dasar hukum, tidak ada undang-undangnya. Dan dia tidak tahu, bukan tidak tahu sih, dia tahu tapi ambil risiko bahwa
Dengan NPWP sementara ini bisa berlarut-larut masalahnya ke depan sampai bulan Desember nanti. Ya kan? Nah, satu masalah bukannya diselesaikan, tetapi ditambal dengan masalah baru. Gali lubang, tutup lubang, Pak. Satu kekacauan ditambal dengan kekacauan yang baru. Ini, Pak, sudah nggak selamat, Pak Erlangga. Yang ini barang sudah nggak selamat, sudah masuk tong sampah, dan akan siap-siap masuk penjara. Gitu. Pertanyaannya, seberapa kuat dia membayar orang KPK untuk tutup mulut? Oke, KPK-nya Konoha. Oke, berapa sanggup dia bayar para petinggi-petinggi KPK untuk tutup mulut untuk nggak mau melakukan penelitian atau analisa atau istilahnya penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat ini. Sanggup nggak? Memang 1,3 T betul, tapi kan mesti dibagi-bagi. Gimana cara baginya, Pak? Oke, jadi Pak Erlangga kan sudah tahu nih dunia persilatan abal-abal nih ya. Jadi gini Pak Erlangga, harus ada orang yang berani memutus ini semua. Lingkaran setan harus berani diputus. Oke, kita matikan Cortex, kita kembali ke legacy system yang lama, tetapi database-nya kembali ke situ, semua masuk ke situ. Yang sudah bagus tinggal di otak-atik aja. Yang sudah bagus tinggal di link-linkkan saja. Barang sudah sampah, sudah nggak usah dilanjutin, Pak. Oke, tapi harus ada yang masuk penjara. Ya, harus ada yang masuk penjara. Siapa Pak orangnya, Pak? Ya tinggal diatur aja nanti kan, Pak. Tetapi kalau dibiarkan, Pak, ini barang nggak akan beres. Percaya sama gua, Pak. Ini barang nggak bisa beres. Ini udah 1 bulan, Bos. Kalau 1 minggu kita masih bisa toleransi. Sudah 1 bulan barangnya sampah. Satu masalah bukan diselesaikan dengan ditutupi, bukan diselesaikan dengan di-solve, enggak. Dengan ditutupi barang baru yang menutupi masalah lama. Gitu loh. Contohnya, e-faktur nggak bisa jalan. Tadi kata Pak Fajri ya. Cortex faktur pajak nggak bisa jalan. Yang dia lakukan bukan memperbaiki faktur pajaknya, tapi orang boleh kembali ke legacy system, ke dalam DJP online. Begitu kembali ke DJP online, kan database-nya beda nih. Database-nya beda, harus terjadi sinkronisasi kepada database yang baru. Itu sinkronisasi tidak bisa otomatis. Wah, kacau balau, Pak. Kacau balau. Aduh. Gue sih kebayang ya, kalau gue jadi tim IT-nya sih, aduh, mau mundur masuk penjara, kalau nggak mundur, gue tahu ini barang nggak bisa beres, ya akhirnya kan ya sudah, jalanin aja udah, jalanin aja, untung-untungan, kalau kalau bisa selamat ya selamat, kalau masuk penjara ya sudah, untung-untungannya sudah. Nah, makanya kita butuh sosok hero, Pak, sosok pahlawan yang berani membuat keputusan, oke, tank, gue matiin, gue kembali ke sistem yang sistem lama kita benerin. Berani nggak? Siapa yang berani ngomong begitu, Pak Erlangga? Kalau nggak ada yang berani, Pak, udahlah, omong-omong, Pak, omong kosong semua, Pak. Udah ya, teman-teman ya, sampai jumpa, semoga terbantu.